بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi, babun fi dzikri ba'da shalah. Bab pembahasan zikir setelah salat. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, ya hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pagi dan sore. وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات. Allah mengkhususkan perintah untuk mengerjakan zikir setelah menunaikan ibadah. Kalau tadi perintah secara umum, disuruh kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berzikir setelah beribadah. Maka Allah memerintahkan untuk berzikir setelah selesai solat. Qala subhanahu fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surah An-Nisa ayat 103. Apabila kalian telah mengerjakan solat, maka berzikirlah kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Jadi orang setelah dia solat berzikir. Dia boleh berzikir duduk, dia boleh berzikir berdiri, dia boleh berzikir sedang berjalan pun boleh. Wa qala subhanahu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila solat telah ditegakkan, ditunaikan, maka bertebarlah di permukaan bumi, wabtaghu, carilah, min fadlillah, dari kurnia Allah, wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah memerintahkan berzikir kepadanya setelah menyempurnakan puasa Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan dan bertakbirlah kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah memerintahkan berzikir setelah menunaikan haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menunaikan manasik,
ibadah haji, berzikirlah kepada Allah seperti zikir kalian terhadap bapak-bapak kalian atau lebih dari itu. Ingatlah Allah, sebutlah nama Allah sebagaimana kalian menyebut nama-nama bapak kalian dan lebih dari itu lagi. Jadi orang Arab dahulu mereka bangga dengan membanggakan bapak-bapak mereka. Beda dengan kita. Kita nama bapak kita nggak mau disebut. Orang Arab bangga dengan bapaknya. Berikan pendekatan dengan ya seperti itulah kalian berzikir kepada Allah atau lebih dari itu lagi. Gitu. Wa dzalika wallahu alam jabrun lima yahsul fil ibadat min naqs wal wasawis. Kenapa zikir ini disyariatkan setelah ibadah? Hal itu gunanya wallahu alam untuk menambal kekurangan dan was-was yang terjadi di dalam ibadah. Wal isy'aril insani annahu matlubun minhu muwasalatu dzikr wal ibadah. Dan sebagai pemberitahuan dari manusia bahwasanya dia itu dituntut untuk senantiasa terus menerus berzikir dan beribadah, tidak putus-putusnya, terus menerus. Li'alla yudhanna annahu idza faragha min al-ibadah faqad adda ma 'alaihi, agar dia tidak mengira bahwa apabila dia sudah selesai mengerjakan ibadah sudah lepas, tidak ada lagi ya kewajiban sudah tertunaikan, maka diperintahkan untuk berzikir setelah kita menunaikan ibadah. Wa dzikrul masyru' ba'da salatil fariḍah yajibu an yakuna 'ala as-sifatil waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la 'ala as-sifatil muhdatsatil mubtada'ati allati yaf'aluha al-sufiyyatul mubtadi'ah. Zikir yang disyariatkan setelah solat fardu ini wajib sesuai dengan tata cara yang datang dari Nabi. Bukan seperti tata cara yang hal yang baru yang diada-adakan, yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Jadi zikir kita ini bukan kita disyariatkan zikir, ya sudah sesuka hati kita yang kita baca, berapa jumlahnya, bagaimana caranya, tidak. Zikir ini adalah ibadah. Ya. Maka terkadang zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Zikir setelah solat adalah zikir muqayyad. Zikir yang dibatasi, yang ditentukan. Tata caranya ada, jumlahnya ada, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salati istaghfara thalathan وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Dalam Sahih Muslim dari Thauban, semoga Allah meridainya, dia mengatakan adalah Rasulullah SAW. Kana, ungkapan kana ini biasanya adalah mengungkapkan hal yang biasa dilakukan oleh Nabi yang terus menerus. Nabi selalu apabila selesai dari solat, dia istighfar kepada Allah 3 kali. Apa istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, tidak seperti apa yang diucapkan oleh sebagian orang, astaghfirullahil azim li wali walidayya. Ya, dilanjutkan terus banyak. Enggak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu beliau baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Kita diajarkan kadang-kadang enggak seperti ini ya.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa adkhilna jannata daras salam. Dari mana asal muasalnya ini? Zikir kita muqayyad. Zikir kita berzikir itu beribadah dengan membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa fi sahihain, di dalam sahihain an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dari Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia selesai dari salatnya dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini bagian yang kita baca. Kemudian zikir yang dibaca lagi dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallimu bihaula'il kalimat. Nabi yuhallil, yakni tahlil, mengulang-ulangi. Ya, dalam setiap solat di akhir dari solat, yakni setelah salam, hina yusallim, ketika dia salam, dengan beberapa kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini kita baca boleh berurutan yang tadi, ada lagi orang berurutannya Allah astaghfirullah 3 kali, astaghfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Boleh diurut begitu, boleh dibalik. Ya. Wa fi sunan an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhiat anhu 10 hasayat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu fi dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa min asyaitan wa lam yanbaghi lidhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirka billah. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan gharib sahih. Dalam sunan, yakni Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan setelah solat subuh, solat fajr, yakni solat subuh, wa huwa thani rijlaihi, dia melipatkan kakinya, ya, qabla ayatakallam, sebelum dia berbicara. Jadi setelah solat dia masih melipat kakinya, dia belum berbicara dengan kawannya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. 10 kali dia ucapkan. Apa yang dia dapatkan? Kutiba lahu 10 hasanat. Dituliskan baginya 10 kebaikan.
Wa muhiyat anhu 10 sayyi'at. Dihapus 10 dosa. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Diangkat 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh. Maka hari itu semuanya dia di dalam penjagaan dari segala keburukan. Jadi dia terjaga dari segala makruh, hal yang tidak diinginkan. Wa hurisa minasyaitan, terjaga dari syaitan, terpelihara dari syaitan. Wa la yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum, pada hari itu tidak ada dosa yang pantas untuk menimpanya illa syirka billah, kecuali syirik kepada Allah. Yani dia terhindar dari dosa, dia terhindar dari hal yang jelek, dia terjaga dari syaitan. Kebaikannya atau pahala dapat 10, dosanya dihapus 10, derajatnya diangkat 10. Imam Tirmidzi dia mengatakan, hadza haditsun gharibun sahih. Ini hadis hasan, gharib, sahih. Dalam ungkapan ini ada penilaian ulama dalam masalah ini. Wa warada anna hadhihi tahlilat al-'ashra tuqal ba'da salatil maghrib aidan fi hadits Ummi Salamah 'inda Ahmad wa hadits Abi Ayyub al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban. Tahlil atau ucapan la ilaha illallah yang seperti di atas tadi terdapat juga di dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Ayyub al-Ansari dalam Sahih Ibn Hibban, diucapkan juga setelah maghrib. Ya, diucapkan juga di setelah maghrib. Wa yaqalu ba'da al-maghrib wal fajr aidan, setelah maghrib dan setelah subuh juga diucapkan Rabbi ajirni minan nar 7 marat. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Ya, 7 kali. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan riwayat yang lain dikatakan, siapa yang memohon kepada Allah masuk surga 7 kali, maka surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia sudah memohon kepada engkau untuk masuk kepadaku, masukkan dia kepadaku. Siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka 7 kali, maka api neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari api neraka. Kemudian bertasbih, thumma yusabbihu Allah ba'da kulli salatin 33 wa yahmaduhu 33 wa yakabbiruhu 33. Bertasbih 33 kali, ya, kemudian bertahmid 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, tasbih subhanallah, subhanallah, takbir 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yaqalu tamamul mi'ah, 33 kali 3 99, dan dia ucapkan untuk sempurna menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang diucapkan. Mau zikirnya 3 kali, ada yang berzikir dalam satu ini 7 berapa? 28 tambah 5. Tambah 5 atau 6? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, menjadi 33. Baik. Apa fadilatnya? Kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33 setiap selesai salat, kemudian sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setiap selesai salat 33 kali, wa hamidallaha 33,
memuji Allah bertahmid 33 kali, wa kabbarallaha 33, bertakbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, itu adalah 99. Tsumma qala tamamal mi'ah, lalu dia ucapkan untuk sempurna 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa hamduhu ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dihapus dosa-dosanya. Ya. Dihapus baginya dosa-dosanya walaupun seperti buih di laut. Banyak dosanya dihapus. Itu fadilat kita membaca tasbih, tahmid, takbir, ya, dan sempurnakan menjadi 100 dengan tahlil tadi. Semua yaqra ayat al-kursi. Kemudian baca ayat kursi. Ya. Taib. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berdasarkan riwayat An-Nasa'i dan Tabrani dari Abi Umamah. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah solat, maka tidak ada yang menghalangnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Yani lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada antara dia dan antara dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra. Dia di bawah naungan Allah, penjagaan Allah sampai solat berikutnya. Wa fi sunan an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra mu'awwadzataini dubura kulli salatin. Dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membaca 2 mu'awwidzah. Ini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap selesai solat. Laqad dallat hadhihi al-ahadits asy-syarifatu ala masyru'iyyati hadhihi al-adhkar ba'da salatil maktubat. Hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan akan disyariatkannya zikir-zikir tersebut setelah solat fardu. Wa ala ma yahsulu alaihi man qalaha min al-ajr wa thawab, dan pahala ganjaran yang didapatkan bagi orang yang mengucapkannya. Ya. Jadi hadis-hadis di atas, pertama tentang disyaratkannya zikir. Yang kedua tentang pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. فَيَنْبَغِي لَنَا الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَالْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى الصِّفَةِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Maka sepantasnya bagi kita untuk memeliharanya, menjaganya, dan melakukannya sesuai dengan tata cara yang datang, ya, diajar oleh Rasulullah. Wa na'tiya biha ba'da salami minas salati mubasyaratan. Kita lakukan setelah salam dari solat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apa yang kita ucapkan? Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya. Ya. Qabla an yaquma minal makan alladhi sallayna fihi wa nurattibu ala hadha tartib. Sebelum kita berdiri dari tempat kita, ya, dan kita atur, ya, susun sebagai susun ini, seperti wa idza sallamna minas shalah, apabila kita sudah salam dari salat kita, lalu kita bacakan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kita ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Ya, kita beristighfar kepada Allah, yakni kita mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah.
Tsumma naqul, kemudian kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tsumma naqul, lalu kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah itu yakni maknanya la yanfa'u ghaniyya minkul ghinahu, yakni kekayaan seseorang tidak bermanfaat darimu, wa innama yanfa'u al-amal salih, yang bermanfaat itu adalah amal saleh. Tsumma naqul, kemudian kita ucapkan la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lau ni'matu wal fadlu walau thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kemudian kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu kita sempurnakan menjadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini tartib. Wa ba'da salatil maghrib wal fajr na'ti bi tahlil al-'ashr. Setelah salat maghrib dan salat subuh kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana diajarkan tadi ya, itu setelah maghrib dan setelah subuh. Kemudian kita ucapkan Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar, Rabbi ajirni minan nar 7 kali. Thumma ba'da an nafra من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد والإخلاص والمعوذتين. Setelah kita selesai membaca zikir yang tadi, lalu kita membaca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Wa istahabbu tikraru qira'ati hadhihi suwar ba'da salatil maghrib wal fajri 3 marrat. Kata Syekh, dianjurkan untuk mengulangi bacaan 3 surat ini setelah sholat subuh dan sholat maghrib dan sholat subuh 3 kali. Jadi tertibnya setelah zikir tadi, kemudian ayat kursi, kemudian ini sekali pada sholat-sholat selain dari maghrib dengan subuh. Wa istahabbul jahru bit tahlili wat tahmid wat tasbih wat tahmid wat takbir aqib as-shalah. Lakin la yakunu bi sautin jama'i wa innama yarfa'u bi kulli wahidin sautahu munfarida. Dianjurkan diangkat suaranya. Ini terjadi perbedaan para ulama. Para ulama Saudi pada umumnya berpandangan diangkat suara. Tapi Pak, diangkatnya bukan pakai mic. Nah, ini salah lagi. Ada berdalil dengan bahwa kami mendengar, kata Ibnu Abbas, kami mendengar tahu dengan akhir solat Nabi itu dengan zikir. Nah, ini menunjukkan disyaratkan berzikir keras-keras sehingga supaya dengar di luar masjid pakai mic. Itu keliru dalam memahami. Waktu solat nggak pakai mic, ya. Waktu zikir habis solat baru pakai mic. Tidak, pakai baca sendiri-sendiri. Kalau di ulama di Saudi ya zikir masing-masing, subhanallah, subhanallah, subhanallah sendiri. Ya ini sendiri lagi, ini sendiri lagi. Ya, tidak keras-keras dan tidak berjamaah. Namun sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, dia memandang lebih diutamakan untuk yakni wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaum. yakni berzikirnya tidak dijaharkan. Ala kullin, masing-masing memiliki pendapat, ya, yang tidak disyariatkan itu adalah berzikir berjamaah, ya, sebagaimana yang kebanyakan dari sebagian tempat, ya. Wa ista'inu ala dhabti adad tahlilat wa adad tasbih tahmid wa takbir bi aqdil asabi'.
Li'anna al-asabi' mas'ulatun mustanqatatun yaum al-qiyamah. Mustantaqat, ya. Li'anna al-asabi' mas'ulatun, karena dianjurkan untuk menentukan bilangan tahlil, tasbih, takbir dan tahmid dan takbir dengan aqdul asabi', ya, dengan jari jemari kita. Karena jari jemari itu akan ditanya dan akan diminta berbicara. Ya. Mustantaqatun yaumul qiyamah. Diminta berbicara. Ini yang bersama kita, bukan tasbih. Ya, tasbih itu tidak kita bawa tidak bawa mati. Yang akan kita bawa adalah tangan kita. Maka berzikir kita setelah sholat itu tidak memakai tasbih, tetapi memakai jari jemari kita. Ya, Nabi Yaqid dia apa ya? Menghitungkan dengan jari jemarinya. Ya, diketukkan jari jemarinya. Wa yubahu isti'malu subhah liyu'adda biha al-adhkari wa tasbihat min ghairi i'tiqad anna fiha fadilatun khasah wa kariha ba'dul ulama. Dibolehkan untuk bertasbih, pakai tasbih ini untuk menghitung dalam zikir dan tasbih tanpa meyakini bahwasanya itu lebih utama. Sebagian ulama lagi memakruhkan. Baik. Di antara ulama ada mengatakan setelah sholat tidak boleh. Malah jatuh dia di bid'ah kalau setelah sholat. Kenapa? Karena Nabi dengan jari jemari. Adakah alat untuk bisa menjadikan tasbih pada saat itu? Ada. Abu Hurairah dia berzikir dengan memakai nawa, yakni biji korma. Tapi bukan setelah sholat. Ya, maka kalau seandainya duduk biasa, ya, daripada megang HP lebih baik makan tasbih misalnya. Ya, dengan megang tasbih rasanya ada termotivasi untuk berzikir. Tapi tidak ada fadilatnya. Oh, lebih utama tasbihnya dengan tasbih dengan atau tidak? Enggak ada. Hanya sebagai alat untuk membantu. Ini sebagian ulama membolehkan. Di luar dari sholat fardu, ya, di luar dari sholat fardu. Tapi kalau setelah sholat fardu itu dengan tangan, bukan dengan tasbih. Baik. Wa in i'taqada anna laha fadilah fattikhadhuha bid'ah. Apabila dia menganggap bahwasanya tasbih itu ada keutamaan, maka menjadikan tasbih sebagai alat untuk membantu berzikir itu adalah bid'ah. Wa dzalika mithlu subha allati yattakhidhuha sufiyyah wa yu'alliqunaha fi anaqihim aw yaj'alunaha kal surah fi aydihim wa hadha ma'a kaunihi bid'atan fa inna fihi riya'an wa takallufa. Kalau seandainya dia meyakini bahwa di tasbih itu memiliki keutamaan, maka menjadikannya adalah memakainya itu sebagai bid'ah. Ya, seperti tasbih yang dilakukan oleh orang-orang sufi, terkadang dia gantungkan di lehernya, atau ada lagi yang jadikannya sebagai gelang. Ya, tasbih 33. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, di samping dia adalah bid'ah, ini juga ada unsur riya dan takalluf, pembebanan diri. Ya. Thumma ba'da faragh min hadhil adhkar yad'u sirran bima syaa. Fa inna ad-du'a 'aqiba hadhihi al-ibadat wa hadhihi al-adhkar al-'azimah ahra bil ijabah. Lalu setelah dia berzikir ini, maka dia berdoa kepada Allah secara sir dengan apa yang dia inginkan.
Karena doa setelah beribadah ini dan zikir ini yang agung ini ahra bil ijabah, lebih dekat dikabulkan. Lalu bagaimana cara doanya? Insyaallah setelah solat kita setelah azan kita lanjutkan. Nah, fadal azan kita lanjutkan. ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس فإن ذلك بدعة وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا. Syekh mengatakan tidaklah mengangkat kedua tangannya berdoa setelah solat fardu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Disyariatkankah kita berdoa setelah berzikir? Disyariatkan. Lalu bagaimana caranya? Tidak dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu. Tidak mengangkat kedua tangan bukan berarti dia tidak berdoa. Kenapa tidak mengangkat kedua tangan? Sementara kita mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan merupakan dari adab-adab doa. Dan kita mengetahui hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, hadisnya mutawatir. Lalu kenapa ketika berdoa setelah salat fardu tidak dianjurkan berdoa, tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan? Jawabannya adalah zikir setelah solat. Datang riwayat dari Nabi secara rinci bacaannya. Lalu bagaimana cara berzikir setelah solat? Datang juga dari Nabi, yaqidu bi asabihi, yaqid yakni menghitungnya dengan jari-jarinya. Ya. Datangnya riwayat ini menunjukkan inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sehingga dinukil oleh para sahabat. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi apabila dia salam setelah solat subuh dia mengucapkan, dia berdoa dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Datang riwayat. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa setelah solat fardu. Kalau itu rutin yang dilakukan oleh Nabi atau pernah Nabi melakukan, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Sebagaimana adanya riwayat menjelaskan Nabi mengangkat tangan ketika dia minta hujan di waktu khutbah. Ya, tidak adanya riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya. Mungkin ada lagi yang mengatakan tidak adanya riwayat bukanlah menunjukkan perbuatan itu tidak dilakukan. Kata-katakan betul pada satu sisi. Tetapi di sini adanya riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi setelah sholat. Tapi dalam mengangkat tangan enggak ada. Kalau seandainya memang Nabi mengangkatnya, tentulah sahabat telah menukilkannya. Ya, maka oleh karena itu sebagian ulama memandang bahwasanya mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat fardu adalah bid'ah. Ya, fa inna dzalika bid'atun wa inna ma yaf'alu hadza ba'da an-nafilati ahyanan. Tapi boleh mengangkat kedua tangan setelah sholat sunat dalam berdoa. Berdoa kita setelah sholat sunat. Setelah kita beribadah boleh kita berdoa. Tempatnya kita berdoa. Setelah baca Al-Quran, setelah sholat sunat. Ya, maka itu kembali kepada hukum asal. Yaitu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Karena tidak ada rincian dari Nabi. Setelah sholat fardu ada rincian yang disebutkan oleh para sahabat. Apa yang dilakukan dan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Wala yajharu biddu'a bal yukhfihi. Jangan dia jaharkan, keraskan bacaannya di dalam berdoa.
tapi dia sembunyikan, dia pelan-pelankan. Lianna dzalika aqrabu ila al-ikhlas wal khusyu' wa ab'adu 'anir riya. Karena berdoa dengan pelan, tidak menjaharkannya, lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih khusyuk, ya, dan lebih jauh dari riya, unsur riya. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi fi ba'dil biladi min ad-du'a al-jama'i ba'da as-salawati bi aswatin murtafi'atin ma'rufil aidi aw yad'u al-imam wa hadiruna yu'minuna rafi'i aydihim fa hadha al-'amalu bid'atun munkaratun li'annahu lam yunqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sebagian manusia lakukan di sebagian negeri dengan doa bersama setelah solat fardu atau setelah solat dengan suara yang diangkat diiringi dengan mengangkat kedua tangan, atau imam yang berdoa yang hadir mengaminkan doa itu dengan mengangkat kedua tangan, maka perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Karena belum atau tidak dinukilkan dari Nabi. Tidak ada dinukilkan dari atau diriwayatkan dari Nabi. Annahu kana idza shalla bin nasi yad'u ba'da al-faragh min as-salati ala hadhihi sifah. Yani tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya apabila Nabi setelah solat bersama manusia, telah mengimami manusia, lalu setelah solat dia berdoa seperti bentuk atau tata cara seperti ini. La fil fajri wala fil asri wala fi ghairihima minas salawat wala istahabba dzalika ahadu minal a'immah. Tidak di salat subuh, tidak juga di salat asar, tidak juga di salat yang lain, dan tidak juga seorang pun dari imam-imam yang menganjurkannya. Ya, jadi dari imam 4 itu tidak ada menganjurkan untuk doa bersama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, man naqala dzalika 'anil Imam Syafi'i annahu istahabba dzalik faqad ghalita 'alaihi. Ibnu Taimiyah dia mengatakan, siapa yang menukilkan perbuatan ini dari Imam Syafi'i, siapa yang menukilkan dari Imam Syafi'i bahwasanya dia menganjurkan untuk doa bersama, maka dia sudah keliru, katanya. Ini orang yang mengatakan penukilan ini adalah keliru. Fayajibu taqayyudu bima jaa'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa fi ghairihi. Maka wajib kita membatasi diri dengan apa yang datang dari Nabi dalam hal itu dan dalam yang lainnya. Ini ketika kita beribadah hendaklah kita membatasi diri kita. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang, apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu maka ambillah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Ya, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersangatan iqabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu pada Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi kesimpulannya bahwa berdoa setelah kita berzikir setelah solat boleh. Ya, boleh. Malahan itu adalah diharapkan dikabulkan. Tapi caranya tanpa mengangkat kedua tangan. Ya, tanpa mengangkat kedua tangan. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan Nabi mengangkat kedua tangannya setelah solat fardu. Ya, jadi sunnah itu terbagi kepada dua. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah.
Sunnahnya berdoa setelah sholat fardu adalah tidak mengangkat tangan. Karena Nabi tidak mengangkat tangan, maka sunnahnya tidak mengangkat tangan. Ya, sunnahnya ketika kita minta hujan di sholat Jumat ya, atau khutbah Jumat mengangkat tangan. Kenapa? Karena Nabi mengangkat tangan. Di mana Nabi lakukan, kita lakukan. Di mana Nabi tidak lakukan, maka kita tidak lakukan. Itulah cara kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba lihat tanya jawab dari pertanyaan yang masuk melalui WA 0859 7272 7277. Apakah keutamaan atau faedah dari sebuah zikir kita dapat hanya ketika kita paham makna arti dari zikir tersebut, tidak cukup diucapkan saja? Apa yang menyebabkan kita sudah merutinkan zikir tapi masih merasa tidak ada pengaruh pada diri? Bagaimana cara zikir yang sahih, Ustaz, dengan cara menghitung ruas jari atau menghitung dari jari itu sendiri? Pertama, keutamaan zikir yang bisa kita pahami tentu akan memberikan bekas pada diri kita. Karena kita tahu apa yang kita ucapkan. Tetapi ketika kita berzikir tanpa kita mengetahui maknanya, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala. Adapun berzikir apakah dengan ruas jari atau jari, terjadi perbedaan para ulama dalam masalah ini dalam menentukannya apakah dengan jari atau ruas jari. Ya, ada dengan ruas jari, ya, ada yang dengan jari. Wallahu alam, saya tidak bisa mentarjihnya. Ustaz, beri ana nasihat agar ana bisa lebih bersabar dan istiqamah lagi, Ustaz. Ya. Sabar itu adalah bitasabbur. Sabar itu adalah dengan melatih diri bersabar. Memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dan kita melatih diri kita untuk bersabar. Ya, kemudian istiqamah, di antaranya ada berdoa kepada Allah agar istiqamah, kemudian mencari kawan yang baik yang akan bisa menjadikan kita istiqamah. Wallahu alam. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali ini. Ya, kita hanya 2 atau 3 pertanyaan. Apa hukumnya menabur bunga di kuburan? Adalah bid'ah. Ya, tidak ada anjuran ini, sudah tasyabuh dengan kufar. Menabur bunga di dalam waktu kuburan. Ya. Apa hukumnya celana di atas mata kaki dan apa ancamannya? Celana di atas mata kaki diperintahkan. Ancaman itu kalau seandainya celananya di bawah dari mata kaki. Ya, yaitu ma'asfala minal ka'bain fa finnar. Yang di bawah dari mata kaki diancam api neraka. Apa hukumnya menyemen atau menembok kuburan? Hukumnya adalah haram. Karena dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Bahwasanya dilarang di dalam menembok kuburan. Wallahu alam. Masih banyak pertanyaan dari satu pertanyaan orang yang bertanya ini, kita cukupkan. Dari Slamet dari Kalimantan Timur, sahkah solat di masjid yang rutin digunakan bermain habsian? Apa itu habsian? Ada yang tahu habsian? Bermain habsian. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya silakan dijelaskan apa digunakan bermain habsian. Ustaz, ana ingin bertanya, apakah boleh seyelah setelah solat kita berzikir dengan membaca Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku. Apakah boleh seperti ini gitu ya? Ya, boleh, tapi ini masih kurang. Perbanyak zikir kita.
Kalau ini yang baru yang bisa kita dapatkan, Allah astagfirullah, 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 Allah mantas salam, aminkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia bertasbih, bertahmid, takbir, ya, sudah baik daripada yang tidak melakukan sama sekali. Akan tapi berupayalah kita untuk menyempurnakan zikir-zikir kita. Karena zikir-zikir itu bermanfaat. Di antaranya ada ayat kursi. Ketika kita rutinkan itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Wallahu alam. Bagaimana dengan berdoa setelah solat sunat dan mengangkat tangan? Ya, ini sudah kita sebutkan tadi. Bahwasanya boleh setelah solat sunat kadang-kadang mengangkat kedua tangan kita. Wallahu alam. Kapan dibaca zikir Allahumma a'inni ala dzikrika syukrika husni ibadatik? Itu adalah juga bagian dari zikir dari setelah solat kita. Bagian yang ditambahkan, ya. Wallahu alam. Kemudian waktu subuh kita tambah dengan doanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berdasarkan dari riwayat Ummi Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bagaimana cara taubat istri yang sempat berselingkuh karena ingin balas dendam terhadap suami yang juga selingkuh? Allah musta'an. Ya, ini bukan tempatnya berbalas dendam. Apakah cukup mohon ampun kepada Allah atau juga harus minta maaf kepada suami karena suami sampai kini belum memaafkan sang istri? Masalah hubungan selingkuh itu adalah dosanya kepada Allah. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan perbuatan zina atau perselingkuhan atau yang itu adalah dosa kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya ada seorang istri berselingkuh kepada dan diminta maaf kepada suaminya, tidak berdoa minta maaf kepada Allah, tidak ada gunanya. Ya, itu bukan haknya suami. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suaminya tidak maafkan, sudah. Kalau dia diceraikan oleh suaminya, itu ada konsekuensi. Karena ya suami melihat bahwasanya istrinya berselingkuh, lalu dia mentalaknya sebagai bentuk ghirah. Ya. Tidak perlu dia meminta maaf kepada suaminya. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi suami yang masih mau bermaksiat dan berselingkuh? Nasihati dia. Nasihati. Kalau seandainya kita tahu dan itu adalah bagian dari salah satu sebab bolehnya seorang istri untuk menggugat cerai atau khulu' ketika suaminya tidak istiqamah, ya, tidak selalu melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia bersabar, dia menasihati suaminya terus dengan beberapa cara, insyaallah pahala baginya. Mengapa Yahudi menggali di bawah Masjid Al-Aqsa hingga putaran terakhir? Wallahu alam, mereka meyakini bahwasanya di bawah itu ada istananya Nabi Sulaiman. Itu anggapan mereka. Wallahu ta'ala alam. Mengapa orang Yahudi disisakan hingga putaran waktu akhir kelak hingga Dajjal muncul? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Bagaimana caranya saya bersikap terhadap orang tua yang ikut campur urusan rumah tangga saya? Sementara saya harus patuh pada suami saya, tapi kadang orang tua saya ikut mengatur walaupun kami sudah tinggal terpisah dari mereka. Kalau saya menolak, kadang mereka merasa tersinggung. Iya, ini terkadang adalah disebabkan oleh budaya. Khususnya adalah di kita di Minang, bahwa anak perempuan itu tetap dia dekat dengan ibunya, orang tuanya. Dan ibunya masih punya budaya untuk ikut campur dalam urusan anaknya. Ini budaya. Maka dalam hal ini pertama diharapkan suami punya dada yang lapang untuk menghadapi mertua yang seperti ini. Ya, untuk supaya bisa berlapang dada. Sampai lambat laun mudah-mudahan dia akan bisa memahami. Tapi karena ini adalah budaya yang sangat
melengket gitu ya. Sangat melengket. Ya, jadi sang yang bertanya hendaklah juga bersabar, ya, bersabar dan mensiasati dengan cara yang baik untuk bersikap dengan orang tua. Pertama, tidak perlu semua tentang keluarga kita informasikan ke orang tua kita. Enggak perlu, sampaikan aja yang baik-baik. Ya, sampaikan yang baik-baik, apalagi sudah pisah dari tempat tinggal, sampaikan yang baik-baik, yang menyenangkan mereka. Sehingga tidak ada pintu celah bagi dia untuk masuk, ya, mengatur dan yang lainnya. Nah, kita tentu juga sudah mengetahui, memahami karakter orang tua kita. Kapan dia akan ikut campur, kapan tidak. Maka hendaklah kita berupaya untuk bisa mensiasatinya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.